Haleon, a new name focused on improving everyday health, strength, with a clear purpose to deliver better everyday health with humanity. For billions of people around the world, everyday health matters. We believe that taking care of it should be easier, and that more humanity is the key to making it more achievable. More inclusive. And more sustainable. We have a restless desire to change everyday health for good, combining deep human understanding with trusted science and global reach, with exceptional category-leading brands trusted by healthcare professionals, customers and consumers. We always do the right thing, going beyond, doing what matters most, keeping it human, knowing that every improvement can have a positive impact. To deliver better everyday health with humanity. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan sejawat. Selamat bergabung di webinar Haleon Health Partner yang berjudul Penyegaran Vokasi Farmasi Swamedikasi Aman di Era Cuaca Ekstrim. Perkenalkan sebelumnya Bapak dan Ibu, saya Kanya dari Haleon. Hari ini saya akan membantu Apoteker Marinus sebagai speaker hari ini menjadi moderatornya. Sebelum kami memulai sesi webinar ini, saya izin menginformasikan bahwa yang pertama, disarankan untuk menggunakan browser Google Chrome untuk pengalaman menyaksikan webinar yang baik. Lalu, jika terdapat kendala selama menyaksikan webinar, mohon untuk refresh halaman webinar. Dan jika masih terdapat kendala, mohon berkenan untuk membersihkan cache di komputer atau HP Bapak dan Ibu. Berikutnya, saya juga izin menginformasikan mengenai icon-icon yang ada di platform Haleon Health Partner di mana Bapak dan Ibu menonton webinar ini. Yang pertama, yang di paling kiri, klik icon tersebut untuk pemutar media untuk melihat pembicara. Lalu, icon berikutnya, klik icon slide untuk melihat materi presentasi pembicara. Lalu icon berikutnya, jika dokter ingin mengajukan pertanyaan ke pembicara atau mengalami kendala selama webinar, silakan klik icon bertanya dan kami akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Lalu yang di tengah, klik icon biodata pembicara untuk profil dari pembicara jika Bapak dan Ibu ingin melihat biodata Apoteker Marinus. Lalu, icon berikutnya adalah icon yang cukup penting. Jadi, Bapak dan Ibu bisa ngeklik icon Take Action untuk mengisi kelengkapan persyaratan pendaftaran pelataran sehat. Diulangi lagi, Bapak dan Ibu bisa mengklik icon Take Action untuk mengisi kelengkapan persyaratan pendaftaran pelataran sehat. Dan di absensi tersebut akan dibuka setelah sesi presentasi produk. Jadi jangan khawatir jika belum bisa mengakses link absensi saat ini, karena kami baru akan membuka absensi setelah sesi presentasi produk. Jadi mohon untuk webinar ini didengarkan materinya baik-baik, lalu bisa mengisi absensinya ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian ada icon berikutnya, mohon berkenan untuk mengisi survei dengan klik icon survei. Dan juga ada icon reaction untuk memberikan reaksi jika Bapak dan Ibu merasa ada bagian yang menarik selama webinar berlangsung. Dan icon terakhir itu adalah icon konten terkait untuk mendownload konten edukasi pasien. Nah, sebelum kita lanjut ke webinarnya, kita juga ada sesi polling dulu nih Bapak dan Ibu. Mohon dijawab. Pertanyaannya adalah, berapa rata-rata dalam 1 minggu konsumen yang datang dengan keluhan flu dan batuk yang Anda temui dalam 6 bulan terakhir?
Ya, ini pollingnya bisa dijawab saja Bapak dan Ibu berapa rata-rata dalam 1 minggu konsumen yang datang dengan keluhan flu dan batuk yang Anda temui dalam 6 bulan terakhir. Kami akan menunggu sampai Bapak dan Ibu menjawab pertanyaannya ya. Ya, mohon dibantu dijawab ya Bapak dan Ibu untuk polling ini, berapa rata-rata dalam 1 minggu konsumen yang datang dengan keluhan flu dan batuk yang Anda temui dalam 6 bulan terakhir? Bisa diklik jawabannya ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kami coba untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk batuk dan pilek, sediaan obat apa yang paling sering Anda rekomendasikan? Apakah tablet, apakah sirup, atau lainnya? Untuk pollingnya mohon dibantu dijawab ya Bapak dan Ibu agar kami bisa mengetahui jawaban Bapak dan Ibu. Diingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu mohon menjawab pertanyaan polling berikut ya. Untuk batuk dan pilek, sediaan obat apa yang paling sering Anda rekomendasikan? Apakah tablet, sirup, dan lainnya? Untuk menjawab ini, Bapak dan Ibu tinggal mengklik layar Bapak dan Ibu ya, jadi bisa langsung diklik tablet atau sirup atau lainnya. Kami akan menunggu sampai Bapak dan Ibu menjawab ya, Bapak dan Ibu, lalu kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dan agar bisa memulai sesi presentasinya. Jadi tinggal diklik saja layarnya antara tablet, sirup, atau lainnya ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari sesi polling ini. Jadi, brand obat sirup yang apa yang paling sering Anda rekomendasikan untuk keluhan flu dan batuk pada orang dewasa? Apakah A. OBH Kumbi, B. Actifed, C. Siladex, atau D. Laserin? Untuk pertanyaan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah ya Bapak dan Ibu. Kami hanya ingin mengetahui brand obat sirup apa yang paling sering Bapak dan Ibu rekomendasikan untuk keluhan flu dan batuk pada orang-orang dewasa. Tinggal diklik saja jawabannya, lalu kami akan lanjut ke sesi webinarnya. Ada juga pilihan E. Woods, F. Fix, Formula 44, G. Sanardil, dan juga H lainnya. Oke, baik. Kami akan segera memasuki ke bagian sesi webinar hari ini, yaitu penyegaran vokasi farmasi swamedikasi aman di era cuaca ekstrim. Sebelum kami memulai webinarnya, izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kami hari ini, yaitu Apoteker Marinus Pasaribu SSI sebagai narasumber hari ini.
Beliau memulai riwayat pendidikannya pada tahun 1995 sebagai sarjana farmasi di Universitas Sumatera Utara. Lalu pada tahun 2001 mengambil apoteker di Universitas Sumatera Utara, dan dari tahun 2023 sampai sekarang beliau sedang mengambil magister farmasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu beliau sedang bekerja sebagai apoteker dan owner Apotek Bintang di Tangerang, Direktur PT Bintang Parasian Hasiholan, dan juga trainer IM Tracy. Ya, untuk Bapak Marinus, dipersilahkan untuk memulai presentasinya, Pak. Oke, selamat pagi Kanya, selamat pagi teman-teman vokasi. Suara saya terdengar jelas ya Mbak Kanya ya? Terdengar jelas, Oke, Pak. Terima kasih. ya siap. Senang sekali pada pagi hari ini saya Apoteker Marinus Pasaribu di tengah cuaca yang sekarang ini sedang-sedang, kadang hujan, tiba-tiba panas. Ya, kita juga harus benar-benar menjaga kesehatan ya, teman-teman. Khususnya di era seperti tema kita kali ini, di era cuaca ekstrim. Mungkin teman-teman yang jadi frontliner di apotik bersama-sama seperti saya, kita selalu berpikir, aduh ini hujan, bagaimana dengan omset gitu ya. Bapak Ibu, satu topik yang sangat menarik yang akan kita bawakan pada sesi kali ini adalah tentang swamedikasi aman di era cuaca ekstrim. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi menurut definisi dari WHO sendiri adalah kemampuan seseorang atau keluarga untuk berperan dalam memperbaiki tingkat kesehatan, mencegah penyakit, menjaga kesehatan, mengatasi penyakit dengan atau tanpa dukungan dari layanan kesehatan. Jadi istilah swamedikasi atau di dalam bahasa Inggris selalu disebut self-medication atau pengobatan sendiri adalah istilah yang sangat sering kita dengarkan, khususnya ketika kita bekerja atau berpraktek di apotek masing-masing. Ini hal yang sangat sering kita lakukan juga, bagaimana nanti kita akan melakukan intervensi. Nah, apa itu ruang lingkup dari swamedikasi itu sendiri? Yang pertama adalah di sana ada promosi kesehatan, kemudian ada pengobatan diri sendiri, pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku swamedikasi masyarakat yang masih harus kita lakukan intervensi. Mungkin teman-teman punya pengalaman bahwa ketika ada pasien atau ada keluarga pasien yang datang ke apotek untuk melakukan swamedikasi, ada beberapa hal yang harus kita tanyakan dulu sebelum kita menyerahkan obat tersebut, karena kemungkinan ketika dia ingin melakukan swamedikasi, ada hal-hal yang tidak tepat atau kurang tepat, bahkan kurang benar. Jadi kita sebagai tenaga farmasi, baik itu apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi, asisten apoteker, bisa memberikan intervensi yang tepat untuk pelayanan kesehatan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Nah, data swamedikasi global ternyata itu range-nya 11,7 sampai 92% melakukan swamedikasi, cukup tinggi. Nah, ternyata dari beberapa penelitian, beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa banyak negara melakukan self medication dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Jadi coba kita bayangkan, ketika ada pasien datang ke apotek tetapi dia hanya tahu informasi yang tidak full atau informasi yang setengah-setengah tentang bagaimana dia akan melakukan swamedikasi atau membeli obat. Bisa karena informasi tetangga atau media sosial dan lain-lain, dan itu belum tentu terverifikasi dengan baik dan benar. Nah, disinilah diharapkan memang adanya peningkatan pengetahuan masyarakat global lewat intervensi tenaga farmasi. Dan di sini juga diharapkan WHO sendiri atau Kementerian Kesehatan kita sendiri mengharapkan bahwa tenaga kesehatan harus bisa memberikan intervensi yang jauh lebih baik kepada masyarakat awam di dalam melakukan swamedikasi. Kita ketahui tingkat swamedikasi itu sendiri setiap tahun selalu meningkat. Kita bayangkan ketika COVID, itu banyak sekali pasien datang. Dan kita lihat dari data statistik tahun 2021, 84,23% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Sangat tinggi sekali. Dan itu di tahun 2022 84,34%, dan di 2023 sebenarnya datanya juga hampir sama di angka 80%. Nah,
Sesuai dengan tema kita saat ini ya, mungkin belakangan ini sering kita lihat ya ada banjir, kemudian juga hujan, kemudian juga ya batuk pilek, demam, penyakit-penyakit kulit. Ini merupakan penyakit-penyakit tropis yang terjadi ketika terjadi cuaca ekstrim. Nah, ini saya dapat dari beberapa informasi di koran Kompas dan Tempo. Memang cuaca ekstrim belakangan ini memang sangat mengganggu ya. Kita bayangkanlah seperti beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat di daerah Medan sendiri, di kampung halaman saya itu banjir. Saya membayangkan itu kota zaman dulu ya, kok bisa banjir ya gitu ya. Jadi ya mungkin akan semakin banyak memang akibat dari cuaca ekstrim ini. Kalau secara kita lihat nih diapotik, oh iya karena batuk pilek, flu, demam, penyakit kulit, dan lain-lain, itu sangat mengganggu aktivitas. Nanti kita akan bahas tuntas bagaimana sih sebenarnya peran kita sebagai tenaga farmasi, tenaga vokasi untuk bisa membantu masyarakat di dalam melakukan swamedikasi ini. Nah, penyakit apa saja yang bisa swamedikasi? Nah, ini ada batuk, flu, demam, nyeri, mah, diare, konstipasi, penyakit kulit, alergi, dan kecacingan. Dan saya yakin ya teman-teman yang khususnya yang bekerja di apotik ya, ini merupakan pasien-pasien kita yang setiap hari, saya pikir juga mungkin 80 sampai 70 sampai 80% memang kita melakukan praktek swamedikasi ini. Ya, kita melakukan intervensi sebenarnya. Bagaimana pasien datang dengan keluhan, saya udah batuk nih, saya sudah mengalami flu, saya bersin-bersin. Nah, inilah memang tugas kita tenaga farmasi untuk nanti saya akan terangkan bagaimana caranya kita menggali informasi kepada pasien tentang swamedikasi. Nah, di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 tahun 1993, ini kita yang dikategorikan dengan swamedikasi itu dari segi umur dan kondisi khusus, yaitu obat aman apabila digunakan wanita hamil, anak umur di bawah 2 tahun, dan lansia di atas 65 tahun. Nah, kemudian obat yang untuk riwayat penyakit lain, obat yang diberikan selama swamedikasi tidak mempengaruhi riwayat penyakit lainnya. Nah, ini perlu kita ketahui. Ketika kita memberikan intervensi tentang pasien yang akan melakukan swamedikasi, ada banyak hal yang harus kita gali kepada pasien. Apakah ada penyakit lainnya? Nah, ketika pasien misalnya datang, saya mau beli paracetamol misalnya, apakah ada penyakit-penyakit lain gitu? Saya ingin membeli obat batuk pilek nih yang mengandung misalnya pseudoephedrine. Apakah mungkin kita bisa tanya, apakah selama ini Bapak ada jantung berdebar segala macam. Jadi kita harus mengetahui riwayat penyakit pasien tersebut. Apakah dia ada riwayat jantung dan lain-lain. Nah, tugas kita sebagai tenaga vokasi memang untuk mengetahui bahwa pasien ini apakah memang layak atau tidak melakukan swamedikasi. Kemudian definisi dari swamedikasi adalah tanpa bantuan tenaga kesehatan. Nah, itu Bapak itu. Jadi swamedikasi itu dilakukan sendiri oleh pasien atau keluarga pasien tanpa ada intervensi. Nah, itu definisi dari swamedikasi. Nah, ternyata ketika pasien melakukan swamedikasi, nah itulah tugas kita. Tepatkah atau benarkah swamedikasi itu? Makanya kita lakukan intervensi. Nah, gitu. Obat dapat digunakan sendiri, tidak memerlukan alat atau bantuan dari tenaga kesehatan. Itu bagian dari kategori swamedikasi. Nah, selanjutnya adalah prevalensi. Nah, obat yang digunakan untuk mengobati penyakit dengan prevalensi tinggi itu memang paling sering dilakukan swamedikasi. Nah, paling banyak itu adalah batuk pilek. Kemudian juga demam. Itu saya pikir setiap keluarga sangat sering ya. Cuaca ekstrim seperti sekarang itu, aduh dikit-dikit demam. Apalagi anak-anak ya, demam, batuk pilek. Zaman masuk sekolah, berangkat ke sekolah dia happy, pulang sekolah sudah batuk, demam, dan pilek. Kemudian rasio keamanan. Rasio keamanan dapat dipertanggungjawabkan selama pengobatan sendiri. Nah, ini yang diharapkan bahwa ketika pasien melakukan swamedikasi, dia dengan kepercayaan diri ataupun tanggung jawab diri sendiri, ketika dia membeli obat itu, diharapkan obat itu bisa memberikan kesembuhan, bukan menimbulkan penyakit lain atau bahkan keracunan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi swamedikasi itu yang pertama adalah sosial ekonomi dan pengetahuan. Perubahan perilaku masyarakat, pengambilan keputusan perawatan kesehatan. Nah, ini kita lihat bahwa memang terkadang semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, itu kemungkinan dia ketika dia melakukan swamedikasi pun
pengetahuan jauh lebih baik dibandingkan dengan mungkin ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, inilah tugas kita sebagai tenaga vokasi atau tenaga farmasi atau apoteker untuk bisa melakukan atau membantu pasien itu, oh ini Bu pengetahuan yang benar tentang batuk. Karena Bapak Ibu, saya juga sedang melakukan beberapa penelitian di apotek, ternyata memang pasien itu sendiri itu kadang tidak bisa membedakan batuk berdahak dan batuk kering gitu ya. Dia datang ya, mungkin pengalaman teman-teman ya, pengalaman teman-teman mungkin nanti bisa di-share di kolom chat ya. Oh ternyata Pak, saya batuknya agak gatal nih, tapi ada dahaknya dikit. Nah, gitu. Nah, jadi nanti kita akan menggali bagaimana sebenarnya kita melakukan intervensi terhadap pasien tersebut. Nah, kemudian gaya hidup, rasio keamanan dapat dipertanggungjawabkan selama pengobatan sendiri gitu. Kemudian apa yang menyebabkan swamedikasi itu bisa mesti semakin hari semakin tinggi karena memang pelayanan kesehatan yang paling dekat itu adalah apotek gitu ya, atau juga mungkin toko obat. Nah, terkadang juga karena antri di rumah sakit, antri di pelayanan kesehatan itu membuat waktu yang begitu lama akhirnya pasien itu datang ke kita, ke apotek lah ya, untuk melakukan bagaimana akses obat itu bisa dia dapat. Jadi biasanya sih, aduh udah demam nih, nggak mungkin melakukan, dia anaknya sudah demam. Nanti, aduh kalau lihat online lama, akhirnya dia pasien atau orang tua tersebut akan datang ke apotek untuk melakukan swamedikasi demam bagi anaknya. Nah, kemudian mengenai kesehatan lingkungan. Nah, faktor kesehatan lingkungan yang buruk akan meningkatkan pelayanan swamedikasi, benar. Nah, misalnya akibat dari cuaca ekstrim ada banjir, ada hujan, kemudian juga akhirnya banyak sampah di mana-mana. Itu akan menyebabkan meningkatnya swamedikasi masyarakat. Karena apa? Sudah mulai muncul penyakit tropis yang pada akhirnya masyarakat itu melakukan swamedikasi. Nah, gitu ya. Kemudian variasi produk, pengembangan produk baru yang efektif dan dianggap sesuai untuk pengobatan sendiri. Ini adalah ketika misalnya ada beberapa obat atau kemudian suplemen atau beberapa produk, oh ternyata ini jauh lebih efektif, jauh lebih simple, jauh lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Mungkin itu akan menambah pasien tersebut untuk melakukan swamedikasi. Kalau misalnya selama ini, oh iya saya selama ini kalau pergi kemana-mana misalnya batuk pilek bawa botol sirup yang gede, oh ini nggak bisa dibawa kemana-mana, akhirnya ada dalam bentuk sasetan. Nah, jadi ini pengembangan produk, variasi produk, ini juga akan meningkatkan swamedikasi. Nah, teman-teman, mungkin kita sudah sama-sama tahu ya manfaat medikasi itu apa sih, gitu ya. Yang pertama, tentu saja membantu mengatasi beberapa keluhan atau gejala penyakit ringan tanpa harus ke dokter. Dan itu definisinya adalah penyakit ringan, ya Bapak Ibu. Dan kita ketahui bahwa memang seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa pengobatan sendiri itu adalah tanpa intervensi dari tenaga kesehatan. Nah, tetapi swamedikasi yang salah itu atau kurang tepat itulah kita lakukan intervensi kepada pasien. Kemudian manfaat swamedikasi yang lain adalah aman selama mengikuti aturan cara pakai yang benar, gitu ya. Nah, ini tugas kita juga menyampaikan kepada pasien, oh ini Pak dosisnya. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman ya, mungkin di apotek atau di tempat praktek. Kadang pasien itu tidak tahu cara menggunakan paracetamol, gitu ya. Itu salah yang kita berpikir, ya paracetamol sudah umum, gitu ya, atau Panadol sudah umum. Belum tentu dia bisa menggunakan dosis yang tepat. Nah, tugas kita nih, contoh misalnya, Bapak pasien kita dengan berat badan yang cukup besar gitu ya, misalnya 100 kilogram lebih mungkin, dengan dosis dia datang, ini kok demam saya nggak turun nih. Nah, ternyata dia hanya menggunakan dosis 1 tablet. Sebenarnya tugas kita sebagai tenaga farmasi bisa bilang, oh Pak sesuai dengan berat badan Bapak harus menggunakan ini 2 tablet gitu, atau 1,5 tablet sesuai dengan berat badan. Nah, itu tugas kita. Nah, kemudian manfaat swamedikasi yang lain adalah selama melakukan swamedikasi, produktivitas dan aktivitas tetap berjalan. Nah, ini yang diharapkan. Jadi ketika kita mau kerja nih, aduh ada batuk flu misalnya, kerjaan sangat banyak dan pasien juga seperti itu. Aduh, gimana nih? Nah, otomatis kita akan melakukan self medication, pengobatan sendiri, swamedikasi supaya aktivitas kita tidak terganggu. Kemudian dapat mempercepat pengobatan sehingga menghemat biaya dan waktu.
Nah, ini tentu saja pasien melakukan somedikasi dalam rangka penghematan biaya dan waktu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan sehingga menjadi lebih aktif dan peduli terhadap kesehatan. Nah, semakin tinggi pengetahuan kita tentang penyakit, semakin tinggi hal yang bisa kita bantu untuk kesehatan kita, knowledge kita, itu akan semakin membuat kita jauh lebih hidup jauh lebih sehat. Karena apa? Kita sudah semakin mengetahui nih bagaimana cara kita merawat diri, bagaimana cara kita alert sistem tubuh kita. Oh iya, saya sekarang lagi kurang enak badan. Mungkin kita akan lakukan dengan aktivitas penambahan imun booster atau mungkin menambah vitamin dalam aktivitas kita, menjaga pola makan yang sehat dan lain-lain. Itulah bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan. Kemudian manfaat somedikasi yang lain dapat terlibat langsung dalam pemilihan obat dan kepuasan terapi. Nah, ini juga ketika teman-teman di apotek ya. Jadi kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada pasien nih. Pak, kalau Bapak mau minum suplemen yang ini ada vitamin C-nya aja. Ini dengan vitamin D. Nah, ini Bapak dengan ada sistem imun, daya tahan tubuh, dan lain-lain. Jadi, kita sebagai tenaga farmasi atau apoteker bisa membantu pasien untuk melakukan pemilihan. Jadi, itulah uniknya kita, teman-teman yang berpraktek di apotek atau di pelayanan kesehatan, kita bisa memberikan tambahan intervensi bagaimana pasien itu bisa mendapatkan pengobatan yang jauh lebih baik. Nah, secara omset juga mungkin kita bisa melakukan upselling, cross-selling, dan lain-lain. Itu akan membantu peningkatan omset kita juga. Tetapi intinya adalah bagaimana kita sebagai tenaga vokasi atau tenaga farmasi terus mengupgrade ilmu kita. Sama seperti sekarang ini, webinar kali ini, kita bisa belajar nih tentang somedikasi. Oh, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, Bapak Ibu, kriteria penggunaan obat rasional dalam somedikasi itu ada kata kuncinya adalah tepat. Nah, itu tepat ya. Jadi ini yang harus kita benar-benar perhatikan, tepat diagnosis, nah, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat kondisi pasien, tepat informasi, tepat dosis, tepat cara, dan tepat lama penggunaan obat. Nah, jadi kata tepat ini diharapkan kita sebagai tenaga farmasi benar-benar mengetahui secara keseluruhan apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan intervensi swamedikasi kepada pasien. Jadi kita sama-sama tahu bahwa definisi obat adalah racun. Jadi jangan sampai intervensi tenaga farmasi salah kepada pasien. Jangan asal-asalan menyebut dosis gitu ya. Jadi kepada teman-teman yang apoteker atau tenaga vokasi farmasi, ya ketika datang atau melayani pasien, ini hal-hal yang harus selalu kita ingat, tepat. Jadi melakukan diagnosis penyakit ringan, kemudian indikasinya sudah tepat nggak, kemudian jenis obat yang kita berikan sudah benar nggak. Jadi saya juga selalu bilang ke tenaga farmasi di apotek saya, tenaga vokasi atau asisten apoteker dan yang lain, jangan hanya karena demi omset. Nah, ini nih agak menarik nih. Jangan karena demi omset kita harus melakukan sesuatu yang tidak semestinya gitu ya. Tetapi ketika melakukan misalnya upselling, cross-selling dan lain-lain itu memang atas persetujuan pasien, dan biasanya pengalaman saya ketika kita memberikan suatu hal yang berbeda kepada pasien itu akan meningkatkan omset kok. Gitu ya. Jadi saya di Apotek Bintang itu apoteker-apoteker saya standby semua, dan mereka bisa memberikan pelayanan kefarmasian, dan saya selalu melakukan upgrade pengetahuan tenaga farmasi gitu ya. Jadi ada presentasi produk yang dilakukan di apotek dan lain-lain. Nah, ini menjadi kekuatan kita atau kekuatan tenaga farmasi untuk memberikan swamedikasi itu. Karena apa? Sudah memiliki pengetahuan yang tinggi atau mumpuni lah ketika kita melakukan intervensi. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya ada banyak metode swamedikasi ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita melakukan penggalian informasi ya. Jadi sebagai tenaga vokasi atau tenaga farmasi, penggalian informasi ini yang paling perlu.
bagaimana kita menggali informasi kepada pasien dan memang ini membutuhkan waktu. Jadi terkadang ya pasien lagi banyak, pasti dong kita aduh gimana nih. Nah, tetapi teman-teman bisa menggunakan metode ini dengan cara cepat ya. Maksudnya metode-metode bagaimana kita mengetahui pasien itu benarkah atau tepatkah medikasinya. Metode yang pertama adalah WWHAM. WWHAM. W yang pertama adalah who, siapa itu pasiennya. Itu perlu teman-teman klarifikasi. Pasien itu menggunakan obat itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, ini perlu diklarifikasi juga karena bisa jadi obat itu digunakan untuk anak-anak. Ternyata anak-anak dosisnya salah ya. Kemudian W yang kedua adalah what. What are the symptoms? Apa gejalanya? Gitu. Itu perlu kita tanya. Oh, Mbak, saya ini gatal-gatal nih. Kayaknya apa? Kurap, kudis dan lain-lain gitu. Tapi pas kita coba tanya gejala simptom-simptom yang lain, ternyata memang karena alergi makanan. Bisa saja. Ya, jadi kita harus bisa menggali apa informasi yang bisa kita dapatkan dari pasien tersebut supaya kita bisa melakukan membantu intervensi medikasi yang tepat. Kemudian H, how long have the symptoms been present? Berapa lama simptom yang terjadi? Pak, itu batuk pileknya sudah berapa hari sih Pak? Oh, sudah 2 minggu. Nah, gitu ya. Oh, kita kali lagi 2 minggu batuknya seperti apa Pak? Oh, sudah berdarah. Itu sudah butuh effort yang lebih tinggi lagi ke dokter, gitu ya. Nah, kemudian action. Nah, apa action yang akan dilakukan? Misalnya sebelum pengobatan sebelumnya apa? Misalnya pasien itu batuk pilek, saya sudah menggunakan obat batuk yang ini nih, gitu. Misalnya dia tunjukkan pasti apa bentuk obatnya ke kita. Oh, saya melakukan apa nih? Nah, itulah kita lakukan intervensi. Kemudian obat yang tepat bagi pasien tersebut. Nah, ketika kita melakukan WWHAM ini, kita bisa langsung mengambil kesimpulan, oh, Bapak tersebut menggunakan obat batuk pengencer dahak misalnya, atau untuk batuk-batuk flu yang kita kasih kombinasi flu dan batuk. Karena kan sekarang ini pasien itu mengharapkan sesuatu yang sangat efektif ya. Biasanya obat kombinasi itu efektif tanpa harus menggunakan 2 obat. Nah, metode yang lain adalah AS method. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama, tetapi paling banyak digunakan adalah WWHAM itu ya. Nah, A yang pertama age and experience sama saja. Jadi kita kan tahu nih usia dari pasien tersebut. Nah, kemudian untuk diri sendiri S self or someone else. Nah, ini juga perlu kita tanya. Ya, hampir sama. Kemudian medication, extra medicine. Extra medicine ini ada nggak obat lain yang digunakan? Nah, ini perlu nih. Ternyata dia sudah menggunakan herbal. Herbalnya juga perlu kita tanya. Apakah herbalnya itu herbal-herbal yang mengandung untuk obat-obat mukolitik misalnya atau ekspektoran. Nah, kita bisa tahu nih, oh ya bapaknya menggunakan herbal sebelumnya gitu. Jadi kemudian nah, ada time persisting, ada history. History juga kita juga semakin kita tahu histori dari pasien atau pengobatan pasien itu akan semakin membuat kita percaya diri di dalam membantu pasien tersebut melakukan swamedikasi. Kemudian beberapa simptom-simptom yang lain, ada simptom. Oh, ternyata pasien tersebut ada pengalaman misalnya menggunakan obat tertentu seperti misalnya menggunakan misalkan penggunaan dari obat batuk yang misalnya asetilsistein, pasiennya mengalami alergi atau apa gitu. Jadi kita semakin tahu histori dan ada simptom yang lain. Oh, ternyata pasien tersebut ketika datang, oh ternyata pasiennya mengalami hipertensi atau jantung berdebar. Nah, kita bisa kasih masukan misalnya, oh Pak, untuk flu-nya hati-hati penggunaan dengan pseudoephedrine misalnya. Semakin clear, semakin jelas, semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari pasien, hubungan kita dengan pasien juga akan semakin erat dan semakin akrab, dan pasien itu akan trust, ya, Bapak Ibu, trust. Kita dalam kondisi sekarang ini memang ketika apotek tersebut yang melakukan konseling atau PIO kepada pasien itu adalah tenaga farmasi, baik itu apoteker ataupun TPK atau TTK, itu menambah nilai plus bagi apotek tersebut. Kemudian yang terakhir, D yang terakhir adalah danger symptom. Ini juga harus hati-hati. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, oh ternyata pasiennya ketika datang membeli obat batuknya dia pasiennya sudah 2 minggu nih.
ternyata sudah sampai berdarah. Nah, itu udah simptom-simptom yang sangat berbahaya yang harus segera kita refer ke fasilitas pelayanan seperti puskesmas ataupun dokter. Nah, di PMK tahun 2016 nomor 73 itu jelas sekali Bapak Ibu bahwa memang swamedikasi ini adalah bagian dari pelayanan farmasi klinis. Nah, gitu ya. Nah, pelayanan farmasi klinis salah satunya adalah pelayanan informasi obat. Nah, tugas kita sebagai tenaga farmasi, baik apoteker ataupun tenaga vokasi adalah produk pelayanan informasi obat, gitu ya. Jadi itulah tugas kita. Kalau jargonnya apoteker kan tanya obat, tanya apoteker, gitu ya. Jadi, nah, bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar bertanya ke kita sebagai sumber informasi yang akurat dan valid, gitu ya. Ini ada di standar pelayanan kefarmasian di apotik tahun 2016. Dan dalam waktu dekat juga Kementerian Kesehatan akan meluncurkan PMK terbaru. Karena kita tahu Undang-Undang Kesehatan sudah ada, peraturan PP-nya juga sudah ada, tinggal menunggu nih PMK terbaru yang akan memuat dengan standar pelayanan kefarmasian di apotik. Nah, bagaimana peran tenaga farmasi, gitu ya? Apa sih peran kita sebagai tenaga farmasi? Itu sudah sangat jelas. Perilaku, pengetahuan, sikap perilaku swamedikasi yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, ini ada yang tidak tepat, kurang tepat, kita melakukan intervensi, gitu ya. Jadi tugas kita adalah meluruskan sesuatu yang salah. Jadi Bapak Ibu, ayo berpraktek di apotik karena sangat banyak sekali pasien-pasien itu memang salah melakukan swamedikasi. Nah, tugas kita sesuai dengan sumpah kita sebagai tenaga farmasi, kita akan melayani masyarakat dengan itu tadi, membenarkan perilaku yang salah, gitu ya, dengan cara meningkatkan pengetahuan. Jadi hadir di apotik sebagai tenaga vokasi farmasi, sebagai tenaga apoteker untuk memberikan intervensi yang tepat. Karena apa? Kita diharapkan masyarakat cerdas menggunakan obat. Sama seperti dari Kementerian Kesehatan ada Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, karena memang diharapkan pengetahuan, sikap, dan perilakunya juga akan baik ketika tenaga vokasi farmasi atau tenaga farmasi secara keseluruhan bisa melakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, intervensi tenaga farmasi yang pertama itu diharapkan berperan aktif ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ayo aktif nih, aktif banyak belajar, mengikuti webinar. Nah, kemudian juga karena saya juga kan pemilik apotik ya, saya juga punya teman-teman tenaga farmasi yang lain. Memang biasanya dituntut dari segi omset, yes. Tetapi jangan sampai ketika dituntut omset, teman-teman juga mengorbankan pasien, gitu. Jangan. Jadi berikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, bantu pasien untuk melakukan swamedikasi, bantu pasien melakukan konseling supaya swamedikasi yang dilakukan itu secara bertanggung jawab, ya. Kemudian manfaat lain dari intervensi kita sebagai tenaga farmasi sudah jelas adalah kepuasan pelanggan, gitu. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman bisa melakukan intervensi yang baik, yang tepat, sesuai yang diharapkan pasien, pasien itu akan kembali dan berkata kepada Bapak Ibu, oh iya, terima kasih Mbak, saya kemarin sembuh. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi, nah, dan itu akan menjadi basic customer kita, gitu ya. Itu akan menjadi ketika pasien itu datang lagi, nah kita sebagai tenaga farmasi akan bisa membantu swamedikasi yang lain. Dan dia akan mengajak keluarganya yang lain, kemudian juga tetangganya, oh ya udah ke apotik sana aja, kita bisa dapatkan informasi yang baik dan tepat mengenai obat. Nah kemudian itu tadi, knowledge, skill, attitude. Ya, itu sangat perlu kita tingkatkan. Pengetahuan kita sebagai tenaga vokasi, rajin ikut webinar, rajin bertanya, rajin diskusi dengan apoteker-apotekernya. Saya percaya bahwa antara tenaga vokasi farmasi dan tenaga apoteker harus ada diskusi, gitu ya. Bagaimana cara melakukan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Nah, kemudian juga sesuai dengan tema kita dalam cuaca ekstrim ini, mungkin tugas kita tenaga farmasi adalah selain memberikan edukasi juga mungkin kita bisa mengarahkan pasien untuk bisa mempersiapkan obat-obatnya, gitu ya. Jadi mau liburan, oh Pak, mau liburan ya, jangan lupa Pak, ini obat-obat diare misalnya.
Pak kalau selama liburan mungkin butuh suplemen gitu. Jadi bagaimana kita komunikasi ke pasien di dalam kondisi cuaca ekstrim sekarang bisa memberikan tambahan-tambahan benefit kepada pasien gitu ya. Karena saya pikir juga pasien itu ketika di akan senang. Oh Pak jangan lupa nih untuk anaknya berikan dulu sistem imun sebelum berangkat liburan dan lain-lain. Gitu. Jadi selain dari segi kita bisa memberikan informasi mengenai produk-produk yang bisa diberikan kepada pasien, kita juga bisa memberikan pilihan-pilihan harga, gitu ya. Ya, oh ya Pak, yang ini harganya seperti ini, sekian gitu misalnya. Nah, tetapi keluarga tersebut bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik. Tetapi jangan lupa juga, ketika kita memberikan obat-obat itu, rekomendasi obat-obat tersebut, kita juga harus mengingatkan bagaimana cara penyimpanannya. Jangan sampai kalau mau liburan, obat-obat itu sebenarnya harus disimpan dalam suhu misalnya suhu ruangan, tapi ditaruh di dalam tas atau di dashboard mobil dan itu panas, itu bisa merusak kualitas dari obat tersebut. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya masukkan bagaimana sebenarnya pengaruh intervensi tenaga kesehatan atau tenaga farmasi terhadap perilaku self medication bagi masyarakat. Nah, ternyata dari banyak penelitian-penelitian ini memang ternyata terbukti bahwa intervensi dari tenaga farmasi itu meningkatkan pengetahuan dan pada akhirnya memperbaiki perilaku pasien dalam melakukan medikasi. Nah, kemudian juga ini bagaimana nanti drug related problems dari farmasi intervensi itu dalam pelayanan obat-obat OTC. Nah, dalam jurnal-jurnal ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di PubMed atau di beberapa jurnal-jurnal. Ternyata, oh iya, sangat banyak sekali pengaruh dari intervensi tenaga farmasi terhadap perilaku swamedikasi masyarakat ini. Gitu ya. Nah, ini juga sama practice of pharmaceutical care by community pharmacy in response to self-medication for a cook. Jadi, bagaimana seorang farmasis atau tenaga farmasi bisa melakukan intervensi terhadap pasien-pasien itu untuk melakukan medikasi yang tepat. Gitu. Nanti bisa cek sendiri jurnalnya di PubMed atau dan lainnya. Nah ini juga untuk obat-obat OTC. Nah Bapak Ibu, nah ini kita sampai pada studi kasus ya. Nah kebetulan kita platform yang kita gunakan ini kan tidak sama seperti Zoom ya. Jadi kalau Zoom kan kita bisa komunikasi dua arah. Nah, ini mungkin bisa dijawab lewat kolom chat, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini kasus yang pertama ini juga mungkin hal yang sangat umum ya, tetapi yang ingin saya harapkan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan metode tadi, WWW-HAM itu tadi, gitu ya. Seorang ibu memiliki balita usia 3 tahun, anaknya batuk pilek sudah 2 hari, tidak ada demam, rewel dan nafsu makan seperti biasa. Ibu tersebut datang membawa obat contoh dari tetangga. Nah ini sangat sering ya, datang dengan obat contoh. Ya ini anaknya tetangga saya nih minum obat ini langsung sembuh. Nah itu sangat sering gitu ya. Nah padahal kita nggak tahu nih anaknya tetangga tersebut itu juga tepat nggak indikasinya gitu ya. Atau kan jangan-jangan sebenarnya salah gitu. Nah sebagai tenaga farmasi, hal apa yang harus digali dari pasien tersebut sebelum melakukan intervensi medikasi? Mungkin bisa dijawab di chat. Saya tunggu mungkin sekitar 1-2 menit. Mungkin Mbak Kanya bisa bantu saya nanti untuk melihat jawaban dari teman-teman ya. Baik Pak Marinus, untuk Bapak dan Ibu silahkan dijawab studi kasusnya di kolom chat. Kami memiliki hadiah yang dapat dikirimkan ke Bapak dan Ibu yang menjawab juga jawaban yang terpilih oleh Pak Marinus. Jadi kami akan menunggu jawabannya sekitar 1-2 menit ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kanya. Ya, biasanya teman-teman tenaga vokasi ini pasti sudah sangat biasa dengan kasus seperti ini ya. Dan ada hadiah dari Haleon. Ya, ini ada hadiah yang menarik nih dari Haleon yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, silakan dijawab ya. Intinya adalah dengan metode tadi itu, WWHAM ya. Saya coba lihat slide yang tadi. Nih ya, saya coba geser lagi slide-nya ya.
Oke, sebentar. Nah, ini nih metode swamedikasinya gitu. Jadi yang ingin saya tahu nih bagaimana caranya teman-teman melakukan ini. Istilahnya how to say-nya gitu ya. Bagaimana cara bertanyanya, bagaimana cara menggalinya, dan bagaimana menggunakan kalimat yang sederhana, praktis, dan dimengerti oleh pasien. Gitu. Apoteker Marinus udah ada yang menjawab nih, ada yang bertanya dan ada yang menjawab juga sebenarnya. Jadi Oke. ada yang bertanya jenis batuknya berdahak atau kering. Lalu Bu Novi menjawab metode WWHAM. Ya, oke. Jadi metode WWHAM ini yang saya maksud adalah menggunakan metode ini, tapi dijelaskan nih bagaimana cara bertanya nih. Tadi kan sudah jelas nih batuknya berdahak atau kering. Nah, yang pertama itu yang saya kasih clue ya dari W-nya misalnya. Obat batuknya buat siapa Bu? Gitu. Atau apakah anaknya berapa tahun gitu. Itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian simptom yang kedua, mungkin teman-teman bertanya nih gitu. Jadi metodenya benar WWHAM, tetapi how to say. Nah, itu yang harus diketik di situ ya. Gitu ya. Jadi kalimat bertanya ke pasien. Itu agak unik soalnya. Karena pasien itu belum tentu mau menjawab. Nah, kita harus bertanya nih. Nah, mungkin dengan opening, apa kabar Pak? Gitu. Jadi mungkin bisa dirangkai sebuah kalimat yang di situ tercantum WWHM. Gitu. Oke, masih ada waktu ya. Ini hadiahnya spesial ini dari Haleon, dari Mbak Kanya. Pak Marinus, ada yang bertanya nih dari Bu Anissa, apakah batuk ada dahak? Apakah dahaknya berwarna dan apakah disertai demam? Lalu Bu Rina juga bertanya, perlu ditanyakan berat badan anak karena kondisi anak juga berbeda-beda, berdahak atau kering, ada panas apa enggak? Oke, bagus nih jawabannya. Lalu untuk Bu Dina menjawab siapa yang sakit Bu? Pak Trijoko menjawab usia anaknya berapa Ibu? Bu Novika menjawab anaknya usia berapa Bu? Dan Bu Dina menjawab gejala apa aja yang muncul? Sudah berapa lama gejalanya muncul? Oke, keren-keren nih jawabannya nih. Pak Ipan juga ini izin bertanya. Oke. Sudah melanggar kode etik karena seharusnya pasien berkunjung ke dokter. Mungkin untuk tanya jawab kita bisa di sesi tanya jawab ya Pak nanti. Kita fokus dengan materinya dulu. Oke ya. Karena kita ada sesi tanya jawab setelah sesi presentasi ya, Bapak dan Ibu dan juga Pak Marinus. Oke, ya ini. Ada beberapa jawaban-jawaban juga. Iya. Ya, dan terakhir Bu Anissa menjawab di rumah sudah minum obat apa saja. Lalu Bu Yarnida menjawab selamat pagi Pak, siapa yang sakit, umurnya berapa, batuknya berdahak atau tidak, berapa berat badannya, berapa lama sakitnya, jika batuk berdahak syaratkan obat yang sesuai. Dan terakhir dari Bu Mutma menjawab menanyakan usia dan jenis batuk dari berdahak kering, sesak atau tidak. Oke, lengkap-lengkap juga jawabannya. Ini teman-teman ini kayaknya sudah sangat familiar dengan kasus-kasus begini ya. Ya, jadi bagaimana metode WWHAM ini bisa kita lakukan, bagaimana kita menggali informasi. Nah, ini tujuannya adalah menggali informasi supaya swamedikasi pasien tersebut. Nah, kita jangan lupa bahwa swamedikasi itu awalnya tanpa intervensi ya, teman-teman. Bahwa ketika dia datang membeli obat, nah jangan langsung kita kasih, gitu. Itu intinya. Tepat nggak swamedikasi yang dilakukan? Jadi tugas kita sebenarnya itu tadi melakukan intervensi supaya kita gali dulu pasien tersebut apakah dia benar melakukan swamedikasinya. Ya. Oke, ini iya. Atau berwarna atau ada panas apa enggak gitu ya. Jadi cukup lengkap ya. Iya, oke. Bagaimana cara mengedukasi segala macam, ya. Mbak Kanya, kira-kira nanti jawaban-jawaban ini bisa di capture atau di apa? Karena ada beberapa yang harus saya evaluasi dulu untuk pemenangnya.
Baik, saya Jadi akan bantu capture ya, Pak. ya, Oke. oke. Kita lanjutkan dengan kasus yang kedua ya. Nanti di akhir mungkin kita akan sebutkan pemenangnya siapa ya. Nah, ini juga mudah sih sebenarnya. Cuman memang yang saya harapkan adalah tadi jawaban-jawaban teman-teman sudah benar, memang how to say-nya, bagaimana kita melakukan teknik intervensi itu gitu. Karena memang kelihatan sepele, tetapi bagi pasien ketika kita bertanya, ketika kita menggali, mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang berbeda. Nah, kadang ada pasien dengan kategori tertentu, banyak banget sih pertanyaannya Mbak, gitu. Jadi kita harus bagaimana kita menghandling objection dari pasien tersebut, itu yang perlu. Aduh banyak banget sih pertanyaannya Mbak, saya buru-buru nih gitu. Tetapi walaupun kondisi seperti itu, teman-teman harus punya kalimat atau pertanyaan yang soft kepada pasien tersebut. Ya mohon maaf Pak, memang Mbak saya tahu Bapak buru-buru, tapi saya pengen tahu obatnya buat siapa Pak gitu. Oh ya buat saya. Oh ya, oke Pak. Jadi dengan cara cepat, tepat dan kalimat yang benar. Karena terkadang pasien ini kan nggak semua pasien itu mau memberikan informasi yang baik gitu kan. Kadang juga kita di apotek itu kan kadang juga kita mohon maaf ya kadang dimaki-maki sama pasien juga gitu ya. Belum apa-apa misalnya contoh nih, saya mau beli saya sebut apa antibiotik, saya udah biasa menggunakan. Nah, otomatis kita sebagai tenaga farmasi nggak langsung memberikan itu dong ya. Pertama selain memang harus menggunakan resep, tapi kita bisa gali pasien itu. Apakah tepat dia harus menggunakan antibiotik? Jadi pengalaman saya di apotek itu selalu seperti itu. Dia melakukan medikasi, antibiotik pasti salah. Tetapi kita melakukan intervensi, ternyata nggak perlu antibiotik. Dia bisa melakukan medikasi dengan kita, yang dia butuhkan itu mungkin hanya ya suplemen atau mungkin gejala-gejala yang bisa kita obati dengan penyakit ringan atau obat-obat yang lain. Ya. Nah ini kasus yang kedua, teman-teman, seorang pria dewasa 40 tahun, bersin sudah 2 hari, mulai demam setelah hari kedua dan sakit kepala. 2 hari yang lalu terkena hujan saat bawa motor. Nah ini pengaruh cuaca ekstrim ini ya. Datang ke apotek ingin membeli obat yang paling manjur. Nah ini paling sering nih. Mbak saya mau obat yang paling manjur. Gitu ya. Sebelumnya sudah minum obat herbal. Saya sudah minum obat herbal nih. Udah banyak saya minum. Tapi nggak sembuh juga. Saya bersin terus. Gitu ya. Nah sebagai tenaga vokasi farmasi, hal apa saja yang Anda lakukan untuk intervensi medikasi pasien tersebut? Nah, ini intinya adalah pertanyaan yang sangat simpel, sederhana, tetapi sebagai tenaga farmasi, bagaimana kita menggali pasien itu dengan kalimat yang baik, tepat, dan kalimat yang bisa dimengerti oleh pasien, dan pada akhirnya juga kita, teman-teman bisa melakukan intervensi medikasi. Nah, waktunya 1 menit ya, Mbak Kania ya. Nanti kita akan nilai ini ada 2 pemenang ya. Ini pemenang yang pertama tadi komunikasi yang kedua. Nah, intinya di sini adalah bagaimana teman-teman menggali informasi gitu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebenarnya ini kita sudah dalam sesi workshop sih sebenarnya Mbak Kanya ya. Bagaimana nih medikasi yang baik nih, yang aman. Nah, gitu. Sesuai dengan tema kita. Walaupun terlihat sederhana, tetapi kita bisa melakukan intervensi dengan cara yang tepat kepada pasien. Ayo dijawab ya teman-teman ya. Ini 40 tahun bersin sudah 2 hari. Oke, ini sudah mulai ada yang menjawab nih Pak Marinus. Oke, silakan Mbak Kanya ini. Dari Bu Novika menjawab, sebelumnya apa ada riwayat alergi makanan Pak? Terakhir minum jamu jam berapa? Jika tidak ada alergi obat dan masih demam, bisa kami berikan obat turun panasnya Pak? Kalau masih bersin-bersin, bisa juga ditambah dengan obat alergi. Lalu dari Bu Rina menjawab, apakah Bapak punya penyakit seperti hipertensi? Dari Bu Yumi Yarnida juga menjawab, selamat pagi, maaf Pak sebelumnya, boleh saya bertanya obatnya untuk siapa? Apa yang Bapak rasakan? Berapa lama keluhan yang dirasakan? Obat apa saja yang sebelumnya dikonsumsi? Lalu sarankan obat demam dan vitamin untuk pasien. Lalu dari Bu Baby juga menjawab, baik Bapak, saya izin bertanya Bapak, usia Bapak berapa? Gejala sakit yang dirasakan apa saja? Sebelumnya sudah konsumsi obat apa saja? Sudah berapa lama gejalanya? Obat yang diinginkan berupa bentuk apa? Tablet atau sirup? Apakah ada gejala seperti batuk dan lainnya? Lalu dari Bu Puspa
juga menjawab nih Pak, menanyakan keluhan yang lain dan jenis obat jamu yang diminum. Kemudian ada tidaknya alergi dengan obat, makanan dengan cuaca. Wow. Jadi kalau saya lihat nih teman-teman kayaknya sudah sangat berpengalaman nih bagaimana menggali pasien ya. Jadi, nah inilah tugas kita teman-teman. Nanti saya lihat nih, kebetulan saya di sini Mbak Kanya kurang bisa capture semuanya ya. Nanti kita akan saya cek lagi nanti pemenangnya. Ada 2 pemenang yang akan kita sampaikan ya. Nah intinya adalah teman-teman, ini saya lihat dari jawaban-jawabannya adalah jam berapa minum jamunya itu perlu. Karena apa? Terkadang pasien ini ngomongnya itu jam berapa ya gitu. Jadi memang butuh klarifikasi dari pasien apa saja yang sudah diminum. Nah, terkadang pasien itu di tengah keterbatasan waktu, kemudian juga sambil bersin-bersin juga kan kadang ya. Kita kadang sebagai tenaga frontliner itu pasiennya udah bersin, malah cara bersinnya juga udah nggak tepat gitu. Mungkin bisa kita ingatkan secara halus, Pak, mungkin bisa saya pakai masker Pak, kita ada masker kok gitu kan. Kita bisa ambil jualan juga, jualan masker istilahnya. Nah, tetapi intinya adalah teman-teman ketika melakukan itu tadi, penggalian informasi dengan metode-metode itu, teman-teman tinggal mengingat aja pasiennya siapa, sudah berapa lama, apa obat yang digunakan sebelumnya. Nah, intinya adalah metode penggalian itu adalah bagaimana kita membantu intervensi dari pasien supaya melakukan swamedikasi yang tepat. Jadi Bapak Ibu sebagai tenaga farmasi, bahkan pengalaman saya sendiri, kita sangat senang ketika beberapa waktu kemudian pasien tersebut datang ke kita, oh iya Om, saya kemarin sembuh loh. Nah, itu sepertinya luar biasa ya. Itu bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa lah ya. Kita bisa membantu intervensi swamedikasi dari pasien gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga farmasi bisa berperan dalam kesehatan secara nasional atau secara global, tetapi intinya adalah ayo teman-teman, ayo berpraktek secara profesional di apotek masing-masing, melakukan intervensi swamedikasi yang baik dan benar. Ayo lakukan secara sederhana gitu. Terus belajar, terus menggali potensi diri, terus meningkatkan kemampuan, baik itu knowledge, baik itu skill kita sebagai tenaga vokasi farmasi, dan yang terpenting adalah attitude. Karena saya berpikir ketika seorang tenaga farmasi, baik itu apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi, terkadang pasien itu melihat attitude kita. Saya nggak mau di apotek itu karena apa? Tenaga vokasinya itu jutek gitu. Saya nggak mau karena kalau saya tanya itu nggak bisa mendapatkan jawaban yang puas. Tetapi percayalah Bapak Ibu dan teman-teman, ketika kita melakukan praktek intervensi swamedikasi kepada pasien, saya berpikir kita akan mendapatkan kepuasan secara lahir dan batin. Kita merasakan bahwa oh iya ini tugas saya sebagai tenaga farmasi memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Ya, oke. Nanti untuk pemenangnya bisa kita chat ya Mbak Kanya ya. Coba lihat lagi. Iya betul Pak. Nah, jadi nanti saya sudah sampai Bapak di akhir. Saya mungkin ada waktu dan bertanya ya Mbak Kanya. Saya serahkan ke Mbak Kanya sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Marinus atas paparan materinya, sungguh sangat menarik dan alhamdulillah juga banyak yang menjawab studi kasusnya ya Pak. Nanti Pak Marinus mungkin bisa melihat-lihat dulu jawabannya dan kita akan memilih pemenangnya, lalu kita akan mengkontak pemenangnya melalui chat ini. Nah, sesi berikutnya adalah sesi presentasi produk. Diingatkan kembali kepada peserta-peserta yang hadir di acara webinar ini. Setelah sesi presentasi produk, baru bisa melakukan pengisian absen melalui icon take action, lalu mengisi absen setelah sesi presentasi produk. Untuk Mbak Astri, silahkan untuk unmute mic-nya dan juga on cam untuk melakukan sesi presentasi produk ya Mbak. Terima kasih. Ya, untuk Mbak Astri. Bapak dan Ibu mohon menunggu ya. Ya. Oke, sudah terdengar Mbak Kanya? Sudah terdengar Mbak. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit terkait produk unggulan kita, yaitu Activate. Nah, Activate ini merupakan
produk untuk meredakan gejala pilek dan juga batuk. Oke, pilek dan batuk ini seharusnya tidak menghalangi aktivitas kita sehari-hari. Nah, di mana sebagian besar populasi ini mengalami 2-5 episode pilek setiap tahunnya. Kemudian ada 79% orang Indonesia ini mengaku mengalami gejala pernapasan dalam 3 bulan terakhir. Mungkin seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Marinus, bahwa beberapa bulan belakangan ini banyak sekali pasien Bapak Ibu yang mengeluhkan terkait pilek dan batuk. Kemudian juga rata-rata 7 gejala yang berbeda dialami oleh pasien. Kemudian ada 52% batuk dan pilek ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian melaporkan penurunan produktivitas, 50% juga tidak masuk kerja atau sekolah selama 1-2 hari, dan lebih dari 90% ini mengalami gangguan tidur. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasannya pilek dan alergi itu memiliki gejala yang berbeda. Seperti mata merah, gatal, dan juga berair. Untuk alergi itu adalah gejala yang sangat umum, tetapi tidak umum untuk gejala pilek. Nah, mucus atau lendir, kalau alergi itu dia cenderung jernih dan berair, sedangkan kalau pilek itu umumnya lebih kental dan juga berubah warna seperti warna kuning atau hijau. Untuk durasinya, kalau alergi jika tidak diobati, gejala alergi dapat berlangsung lama, bisa dalam hitungan minggu atau bulan, selama orang tersebut berada di sekitar alergen. Nah, kalau untuk pilek, durasinya dia gejalanya biasanya hilang dalam waktu 10 hari. Nah, apakah pilek dan flu itu sama? Nah, kalau pilek itu disebabkan oleh rhinovirus, adalah penyebab paling umum dari pilek, sedangkan kalau flu disebabkan oleh virus influenza tipe A maupun tipe B. Selanjutnya adalah pilek adalah penyakit multi gejala. Biasanya dimulai dengan gejala-gejala seperti berikut, seperti sakit atau gatal pada tenggorokan, hidung tersumbat, hidung berair, dan juga batuk. Nah, batuk merupakan mekanisme pertahanan alami, tapi jika semakin parah hal ini dapat mengganggu pasien. Nah, batuk kering misalnya iritasi di tenggorokan memicu refleks batuk, kemudian juga menyebabkan iritasi yang lebih parah pada tenggorokan, kemudian meningkatkan intensitas batuk hingga menyebabkan batuk berdahak, karena pilek atau flu sering dimulai sebagai batuk kering, kemudian dapat berkembang menjadi batuk berdahak seiring perkembangannya. Nah, bagi pasien, batuk sangatlah mengganggu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami batuk sangat-sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, batuk ini menjadi salah satu alasan yang paling sering membuat orang mengunjungi tenaga kesehatan, seperti Bapak Ibu di apotek maupun di rumah sakit. Kemudian batuk itu juga dapat mengganggu, menyebabkan tidak masuk kerja dan sekolah, gangguan tidur, serta penurunan kualitas hidup. Batuk juga merupakan penyebab utama pelanggan berkonsultasi ke apotek. Nah, di sini juga ada rekomendasi perawatan non-farmakologi, diantaranya beristirahat, kemudian meningkatkan konsumsi cairan, khususnya untuk anak-anak dan juga orang tua, menjaga kelembaban udara, inhalasi uap, kemudian larutan garam untuk membilas rongga hidung, rajin mencuci tangan sampai menghindari iritasi pernapasan seperti asap, polutan udara, dan juga debu. Kita lanjut. Nah, mengapa Bapak Ibu kita harus memilih produk yang multi gejala? Karena tidak ada pengobatan dengan bahan tunggal yang dapat meredakan semua gejala pilek maupun flu. Nah, di sini ada 3 dari 4 pasien terbuka atau lebih memilih untuk membeli satu produk yang bisa mengobati beberapa gejala dan juga flu. Nah, ada catatan di bawahnya, antibiotik ini tidak efektif untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan akibat virus, dan penggunaan yang berlebihan berkontribusi terhadap perkembangan resistensi antibiotik. Kita lanjut. Nah, mengapa Bapak Ibu
harus memilih produk multi gejala. Nah, permintaan akan produk multi gejala ini terus meningkat sehingga kita menghadirkan Activate yang mampu meredakan sakit multi gejala. Activate ini nyaman karena menggabungkan bahan aktif dalam satu obat dan dapat menyederhanakan terapi. Kemudian juga tidak ada interaksi obat, ditoleransi dengan baik sesuai dengan produk dengan bahan aktif tunggal. Selanjutnya, mengapa Bapak Ibu harus merekomendasikan Activate? Nah, ini ada ciri khas dari Activate itu sikat dengan Activate, singkirkan, keluarkan, tuntaskan, bantu atasi dahak yang membandel. Nah, kita ada 3 varian untuk Activate ini Bapak Ibu, yang kuning, hijau, dan juga merah. Memilih bahan aktif berdasarkan gejala pasien. Kalau misalnya pasiennya itu mengalami hidung berair, dia butuh antihistamin, kemudian hidung tersumbat dan dia butuh dekongestan, itu kita ada Activate yang kuning. Nah, kalau misalnya pasiennya itu mengalami batuk berdahak, sehingga kita butuh ekspektoran, itu kita punya Activate yang warna hijau. Jadi kalau batuk berdahak, kita ingat Activate hijau, warnanya mirip dahak. Nah, kemudian juga kalau misalnya batuk kering, itu kita butuh penekan batuk, kita punya Activate merah. Kalau misalnya sakit kepala, demam ringan atau tidak demam, nyeri otot dan demam, itu kita butuh paracetamol, cold flu maupun flu batuk. Oke, rekomendasikan Activate dengan superior formula untuk semua pasien Anda. Nah, kita untuk kandungan Activate itu diantaranya ada tripolidin HCl atau antihistamin untuk meredakan alergi pernapasan hidung, pilek, dan juga bersin-bersin. Kemudian ada pseudoephedrine, dia dekongestan untuk mempersempit pembuluh darah di saluran hidung untuk melegakan hidung tersumbat. Kemudian ada dextromethorphan, itu antitusif untuk menekan batuk selama 4 jam, dan juga ada guaifenesin, itu ekspektoran membantu mengeluarkan dahak selama 24 jam. Selanjutnya, siap beraktivitas kembali dengan Activate. Nah, Activate ini mampu meredakan 6 gejala pilek dan batuk yang mengganggu. Di antaranya gejala bersin, hidung tersumbat, hidung berair, batuk kering, batuk berdahak, maupun sakit tenggorokan. Oke, mengapa Bapak Ibu harus merekomendasikan Activate? Di antaranya Activate ini dia lebih cepat, yaitu 30 menit meredakan hidung tersumbat, dan digunakan lebih dari 60 tahun, ahlinya batuk dan juga pilek, serta aman dari cemaran EG dan juga DEG. Oke, sudah selesai, makanya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Astri untuk pemaparan presentasi produknya. Saya izin ambil kembali ya untuk layarnya. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya dan jawab, saya izin untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu apoteker bahwa kami memiliki platform bernama Halion Health Partner yang didesain khusus untuk tenaga kesehatan profesional. Di sini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kesehatan gigi dan mulut di Halion, dan juga bisa mendapatkan produk-produk pain relief dari Halion. Juga materi edukasi pasien yang dapat diunduh, materi pembelajaran, kondisi diagnosis dan manajemen perawatan, webinar dan artikel CME gratis ber-SKP, pemesanan sampel produk, tapi ini khusus untuk Sensodyne dan Polident saja ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memesan sampel produk Sensodyne dan Polident, dan juga bertemu medical representatif dari Halion, dan masih banyak lagi. Dan juga ini adalah contoh sumber daya yang dapat Bapak dan Ibu akses di Halion Health Partner. Saya izin menginformasikan juga ke Bapak dan Ibu bahwa karena sesi presentasi produk telah selesai, Bapak dan Ibu bisa mulai mengisi absensi dengan mengklik icon yang ada jari telunjuknya dan bisa mulai mengisi absensinya. Lalu setelah mengisi absensi baru bisa
mendaftar di LMS atau Pelataran Sehat, dan verifikasi akan diberikan paling lambat hari Senin ya Bapak dan Ibu, karena di hari Sabtu dan Minggu Pelataran Sehat tidak membuka servisnya. Ya, kemudian kami akan memasuki sesi diskusi tanya dan jawab bersama Pak Marinus. Untuk Pak Marinus, silakan untuk unmute mic-nya lagi ya Pak, mungkin karena kita Oke, siap. di awal acara kami ada 3 pertanyaan nih Pak dari teman-teman farmasi. Siap. Oke, jadi pertanyaan pertama saya izin membantu untuk membacakan ya Pak. Siap. Dari Bapak Ivan izin bertanya, saya Ivan dari Apotek KF Surabaya. Ingin bertanya apa batasan swamedikasi masih dalam batas kewenangan apoteker atau vokasi farmasi, dan kapan sebetulnya sudah melanggar kode etik kami, karena seharusnya pasien harus berkunjung ke dokter untuk penyakitnya. Karena sebetulnya apoteker atau vokasi tidak boleh mengobati penyakit klien hanya dengan menggunakan sesi tanya jawab singkat kepada klien atau calon klien, apalagi bila itu juga hanya lewat perantaraan orang lain yang membeli obat tapi bukan dengan klien sendiri. Oke, langsung dijawab ya Mbak Kanya ya. Boleh langsung Pak. Ya Pak Ipan dari Surabaya Apotek KF ya. Jadi ini kan tadi sudah ada peraturan dari pemerintah sendiri juga mengenai swamedikasi ya. Jadi itu sebenarnya kenapa pemerintah pun pada akhirnya memberikan standar tentang swamedikasi ini. Karena memang diketahui bahwa sekarang ini sangat banyak pasien-pasien itu memang mengalami gejala ringan gitu. Jadi tidak harus membutuhkan konsultasi ke dokter gitu ya. Jadi dan itu juga yang dibatasi hanya OTC suplemen untuk pencegahan penyakit dan kesehatan lain, kemudian juga penyakit-penyakit ringan. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memang sudah ada diberikan batasan bahwa penyakit-penyakit yang bisa diswamedikasi atau kita lakukan bisa menjual obat lah secara ininya, bahwa memang itu adalah penyakit-penyakit ringan Pak. Jadi saya pikir juga bahwa mungkin ketika memang kita sebagai tenaga farmasi melihat bahwa pasien tersebut memang sudah tidak memungkinkan dilakukan swamedikasi, baru kita lakukan refer ke pelayanan kesehatan lain. Nah yang menjadi pertanyaan Pak Ivan, boleh nggak kita membeli obat kepada keluarga yang lain? Ya boleh Pak, kenapa tidak? Gitu. Seorang ibu pasti akan membeli obat kepada anaknya, nggak mungkin anaknya yang membeli obat, itu yang pertama. Kemudian juga ketika pasien itu memang mengalami demam di rumah, mungkin 1 hari, 2 hari, jadi nggak mungkin dia sendiri juga yang akan ke apotek, pasti orang lain gitu. Jadi, nah secara kode etik, secara batasan-batasan, saya pikir juga setiap organisasi profesi juga kita punya kode etik masing-masing sampai di mana batasan. Nah batasannya adalah bagaimana kita melakukan standar pelayanan kefarmasian, termasuk juga penyampaian informasi obat, konseling itu kepada pasien gitu. Jadi sah-sah saja Pak. Jadi itu kita tidak melanggar aturan kode etik ketika kita memberikan swamedikasi, intervensi swamedikasi maksudnya kepada pasien. Bahkan memang itu tugas kita Pak Ivan. Karena terus terang pengalaman saya di apotek pun sangat banyak pasien yang melakukan swamedikasi yang salah. Bahkan saya juga sekarang ini dalam melakukan tesis ya, saya sampaikan di forum ini, saya juga sedang melakukan tesis bagaimana pengaruh intervensi apoteker terhadap pengetahuan ibu mengenai swamedikasi batuk. Ternyata ketika dilakukan penelitian Pak Ivan, pengetahuannya mereka itu sangat boleh dikatakan kategorinya kurang baik atau boleh dikatakan buruk. Kan itu tadi, membedakan batuk berdahak dan batuk kering juga tidak tahu, kemudian juga dosis juga salah gitu. Jadi ternyata inilah penelitian Pak Ivan pengetahuannya mereka. Oke. Nah, intinya adalah bagaimana kita sebagai tenaga farmasi itu melakukan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai pemberi informasi, sebagai orang yang melakukan intervensi secara tepat dan bertanggung jawab. Intinya itu, Pak Ivan. Kira-kira menjawab? Oke, lanjut Mbak Kanya. Mungkin dari Pak Ivannya bisa chat lagi, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Halo Mbak Kanya, suara saya kedengaran?
Halo Mbak Kanya. Halo. Eh, Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala sinyal dari Mbak Kanya. Iya, mungkin Mbak Astri bisa kita lanjut mungkin diskusi ya kalau di sini masih ada pertanyaan nggak ini ya dari teman-teman nih ya, kita lanjut ya. Nah, ini dari Mbak Ratna Dewi ini. Mungkin ya Mbak Astri ya, kita bisa. Izin Halo, bertanya, Pak. apakah jika tidak bersih? Oh ya, hasil angka ya deh. Oke, lanjut makanya. Lanjut. Maaf, Pak. Koneksi saya terputus, Pak. Boleh dilanjutkan dulu, Pak, Ya, diskusi lanjut makanya. dan Ya, jawabnya. ini semangat banget kayaknya teman-teman nih. Iya. Oke, lanjut lagi makanya. Oh ya, oke. Ini ada pertanyaan dari kita lanjut ke berikutnya. Tadi sudah dijawab sampai Pak Ivan ya, Pak Baru? Ya, Pak Ivan. Ya. Oke, selanjutnya dari Bu Sari Rahma bertanya, bagaimana cara edukasi yang baik dengan pasien yang sebelumnya sudah suami dikasih menggunakan antibiotik sebelumnya dengan gejala flu? Aduh, inilah yang memang dan saya berpikir ya, ini memang pada akhirnya tugas kita ya. Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang dilematis sih bagi kita tenaga farmasi, baik itu apoteker atau tenaga vokasi, bagaimana kita menolong pasien untuk melakukan intervensi swamedikasi yang salah, gitu ya. Jadi terus terang ya, pengalaman saya nih, bahkan Mbak Kanya, mungkin teman-teman yang di apotek itu, ketika kita tidak memberikan antibiotik itu pasti pasien itu marah, bahkan maki-maki loh. Selain maki-maki, bikin rating kita di Maps itu bintang 1 gitu. Jadi kita aduh nih. Tetapi memang itulah memang suatu PR berat kita juga. Bagaimana kita mengedukasi pasien, gitu ya. Bagaimana kita benar-benar bisa memberikan informasi yang clear kepada pasien bahwa memang penyakit yang diderita itu tidak harus membutuhkan antibiotik, gitu ya. Karena banyak salah sih sebenarnya ya, makanya datang, saya sebut brand aja, Pak saya mau beli tetracycline, buat apa Pak? Mohon maaf. Oh iya, buat pegel-pegel, saya minum 1 kali sehari setiap hari sebelum kerja. Waduh. Sebenarnya sebagai tenaga vokasi farmasi atau sebagai tenaga apoteker, ini adalah masalah yang sangat serius. Tugas kita adalah ingin membantu tidak hanya Indonesia atau global bagaimana mengenai resistensi antibiotik yang secara pandemi bisa jadi menjadi silent pandemi dan kemungkinan di tahun 2050 mungkin ya itu bisa jadi lebih parah dari COVID kalau kita tidak intervensi dari sekarang. Nah, memang bagi saya adalah ketika pasien itu datang sebelumnya sudah swamedikasi antibiotik, tugas kita memang menggali informasi yang banyak dengan cara yang soft kepada pasien tersebut. Kenapa dia harus menggunakan antibiotik gitu ya. Nah, kita terangkan bahwa memang biasanya flu atau pilek, bersin-bersin itu lebih ke arah gejala virus gitu ya. Jadi mungkin semakin tinggi nanti informasi yang teman-teman berikan kepada pasien, dia akan semakin trust, percayalah. Jadi tugas kita adalah ingin membantu, menolong, dan menyelamatkan pasien tersebut dari resistensi. Karena nanti pada akhirnya juga pasien tersebut memang
akan merasa oh iya saya diperhatikan gitu ya. Jadi memang bagaimana kita sebagai tenaga farmasi bisa menggali informasi yang tepat, kita memberikan informasi yang tepat juga kepada pasien dengan cara yang jauh lebih saya pikir lebih soft, lebih baik, dan yang penting bagi kita adalah kita melayani pasien tersebut dengan tulus. Jadi kita jangan sampai tersinggung. Kadang pasien itu maki-maki loh, kurang ajar nih, masa di sini nggak bisa beli antibiotik. Itu saya sering gitu ya. Sama teman-teman saya di apoteker juga kadang dimaki-maki pasien, sombong banget saya bisa beli di apotek lain dengan bebas-bebas saja gitu. Nah ini juga mungkin sekaligus teguran juga bagi kita tenaga farmasi, baik apoteker atau tenaga vokasi. Ayo berpraktik di apotek masing-masing. Kita jaga apotek kita dari resistensi ini, gitu. Karena itu adalah tugas kita. Itu adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dengan peran kita sebagai tenaga farmasi. Nah, saya pengalaman juga beberapa pasien yang sebelumnya menggunakan, katanya setiap batuk pilek harus menggunakan amoxicillin, tapi pada akhirnya lepas kok dari situ. Karena apa? Ternyata yang dia butuhkan itu bukan antibiotik, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suplemen vitamin-vitamin yang suplemen atau kita bisa switch dengan medication yang kita berikan gitu. Tetapi intinya adalah pengetahuan mereka lah yang harus kita tingkatkan. Dan bagaimana pengetahuan dari masyarakat ini atau pasien yang menggunakan antibiotik itu kita tingkatkan bahwa hati-hati loh, karena resistensi antibiotik itu bukan masalah yang main-main, sudah sangat serius sekarang ini. Tugas kita untuk mengedukasi pasien. Percayalah, ketika kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ketika kita melakukan intervensi yang terbaik kepada pasien, saya pikir omset akan datang dengan sendirinya. Pelayanan kefarmasian itu akan berjalan dengan baik. Yang penting adalah teman-teman hadir berpraktek di apotek masing-masing. Itu clue-nya. Terima kasih, itu mungkin jawaban saya Mbak Kanya. Baik, terima kasih Apoteker Marinus. Kita lanjut untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin kita akan menjawab 2 pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah jam 10.32. Oke, saya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Oke, dari Bu Ratna bertanya, apakah jika tiba-tiba bersin dan hidung berair seperti pilek dan cair, itu apakah termasuk pilek atau alergi? Ya, ini sudah konteks apakah pilek tadi? Apakah pilek dari Mbak Ratna tadi ya? Apakah jika tiba-tiba bersin dan hidung berair seperti pilek dan cair, itu apakah termasuk pilek atau alergi? Nah, itu kembali ke konteks kita yang tadi ya. Ketika kita belajar tentang swamedikasi, pertama selain sudah kita lakukan metode swamedikasi WWHAM itu tadi, nah yang penting adalah tepat nggak? Nah, kita kan bisa memetakan nih, oh ternyata ketika dia bersin-bersin, bisa kita lakukan pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Kira-kira bersinnya sudah berapa hari gitu ya. Kemudian apakah bersin-bersin itu disertai dengan batuk? Apakah bersin-bersin itu kita bisa bertanya, Pak, kalau misalnya Bapak ada hewan peliharaan nggak? Nah, gitu lagi. Karena kan terkadang juga dengan adanya hewan peliharaan seperti misalnya kucing atau anjing, itu bisa dia bersin-bersin juga. Berarti ada faktor alergi di situ. Kemudian faktor lingkungannya, lingkungan sekitar itu perlu kita tanya juga. Karena terkadang pasien-pasien itu ketika kita bilang, oh iya saya dekat pabrik. Nah, oh iya saya dekat kandang burung. Saya pernah pengalaman loh. Waktu itu pasiennya bersin-bersin terus, tidak sembuh, ternyata memang dia tinggal di kawasan peternakan. Nah, jadi saya bilang, oh iya Pak, kalau saya dekat rumah pasti saya bersin. Tapi kalau saya di kantor, tidak. Nah, berarti ada faktor alergi di situ. Nah, apalagi sekarang ini kan swamedikasi untuk alergi kan beberapa produk-produk sudah bisa dilakukan swamedikasi ya. Maksudnya kita melakukan intervensi swamedikasi dengan penggunaan obat-obat bebas terbatas, karena sudah mulai semakin banyak sekarang obat-obat alergi bisa. Gitu. Jadi ketika kita melakukan diagnosa, kita sudah tepat dulu semua kriteria, semua informasi sudah kita dapatkan, gitu ya. Jadi apakah dia bersin ini karena pilek, flu, cuaca ekstrim, ataukah memang flu karena alergi? Nanti sebagai tenaga farmasi, teman-teman akan merasakan, oh iya, ketika informasi sudah semakin banyak kita peroleh, kita bisa melakukan terapi membantu pasien tersebut menggunakan obat apa, gitu ya. Atau tadi kalau misalnya ada batuk, kan kita tahu nih batuk yang disertai flu,
atau batuk yang ada berdahak gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, misalnya pasien itu batuk alergi misalnya atau batuk berdahak, sudah ada pilihan-pilihan terapi gitu. Jadi dengan terapi menggunakan 2 obat, 1 obat dan lain-lain, itu keputusan di tangan kita sebagai tenaga farmasi untuk melakukan intervensi pengobatan yang tepat. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Mbak Ratna. Baik, terima kasih Pak Marinus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, Dari silakan. Bu Yarnida Kurniati, bagaimana cara memberi edukasi pasien yang menolak suami dikasih kita, Pak? Wah, ya ini sebenarnya ketika ada orang yang menolak kita, sebenarnya pasien itu sedang membatasi diri untuk sesuatu yang lebih baik sih menurut saya ya. Jadi terkadang penolakan pasien ini memang sesuatu yang ya sering terjadi sih. Karena terkadang pasien itu juga nggak mau diguruin. Saya nggak mau lah ditolak, diedukasi. Kenapa? Tetangga saya udah biasa minum obat. Nah, itu alasan yang pertama. Penolakan juga kadang terjadi. Kenapa? Oh ya, saya nggak percaya dengan apoteker, saya percaya ke dokter. Itu menolak juga, gitu ya. Nah, kemudian saya nggak usah lah, saya biasanya minum obat ini, gitu. Sama seperti cerita saya udah terbiasa Om pakai antibiotik, nggak sembuh, gitu. Itu pasti teman-teman nggak sembuh mau obat apapun. Nah, dia sedang membatasi dirinya untuk sesuatu yang baik, gitu ya. Nggak sembuh, nggak usah, saya nggak mau, gitu. Nah, kita sebagai tenaga farmasi, waduh, ini gimana caranya, gitu ya. Nah, teman-teman sih sebenarnya ada beberapa trik-trik atau teknik yang kita lakukan ketika orang menolak. Gitu. Jadi mungkin pasien itu kan nggak harus selamanya itu sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Yang penting tugas dulu yang harus kita kerjakan. Jadi ketika pasien tersebut menolak diedukasi, mungkin kita harus melihat nih time and condition-nya. Pertama, mungkin dia sibuk, itu pasti menolak. Nah, Bu, maybe next time kita akan diskusi lagi ya Bu. Nah, itu bisa jawabannya. Atau Bu, kalau misalnya Ibu keberatan dengan waktu sekarang, bisa nggak nanti saya konsultasi lewat WhatsApp? Atau kemudian juga ketika dia menolak, saya nggak mau, saya mau apa? Pasti ada alasan. Alasan itu bisa mungkin saya mau jemput anak. Berarti sebenarnya dia menolaknya karena ini. Saya nggak mau karena saya tidak percaya obat. Saya mau herbal. Nah, itu menolak juga. Nah, kita harus petakan penolakan itu apa, gitu ya. Jadi kita harus tahu nih dia menolak seperti apa. Apakah itu tadi karena ada keluarganya dokter misalnya, iya saya nggak percaya dengan apoteker, saya mau ke dokter aja, gitu. Nggak apa-apa, itu silakan aja. Tetapi intinya adalah kita harus mengerjakan tugas dan peranan kita sebagai tenaga farmasi dengan baik dan benar. Tapi kalau misalnya kita sudah dekat dengan pasien, itu kedekatan secara personal, itu akan membuat pasien itu akan tidak menolak kita kok, gitu. Percaya deh. Biasanya sih orang yang menolak itu adalah ketika dia mungkin pertama kali datang ke apotek ataupun atau kan mungkin juga itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus tahu nih penolakannya seperti apa, karena masalah waktu yang tidak tersedia atau dia ada keluarga yang memang tenaga kesehatan, ataukah memang dia tidak percaya dengan produk-produk kita, saya nggak percaya dengan obat, saya mau herbal aja, ada juga pengalaman. Nah, itulah complicate-nya pasien yang datang ke apotek, dan kita akan semakin banyak belajar bagaimana kita menggali informasi itu tadi. Gitu. Jadi jangan menyerah, cari cara yang jauh lebih efektif, lebih safe, dan lebih smooth. Bagaimana how to say atau bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Karena memang kelemahan kita ya, baik itu apoteker, baik itu tenaga farmasi adalah kelemahan dalam melakukan interview gitu ya. Bagaimana menggali need pasien. Karena saya sering di rapat-rapat dengan kementerian juga memang ada gap sebenarnya yang terjadi ketika misalnya apoteker ataupun mungkin tenaga vokasi itu baru pertama kali bekerja. Bahkan mungkin dia takut berhadapan dengan pasien loh, gitu. Jadi, nah inilah dibutuhkan bagaimana memang baik itu organisasi profesi lah saya sebutkannya, baik itu FAPI mungkin melakukan itu semacam workshop bagaimana cara menggali atau pemberian informasi bagaimana menggali need pasien, bagaimana melakukan somedikasi ke pasien. Nah itu perlu workshop sebenarnya, karena saya pikir juga kalau di apoteker kan ada PKPA ya. Bagaimana kita ajarin apoteker tersebut untuk bisa menggali need pasien tersebut. Bagaimana pasien yang menolak, bagaimana pasien yang ya bertanya dan kita bisa memberikan jawaban yang tepat kepada pasien tersebut. Gitu. Jadi ya cari cara
cari teknik, cari trik supaya pada akhirnya juga pasien itu bisa mendapatkan jawaban yang memang pada akhirnya juga memberikan solusi untuk kesehatan dia. Itu mungkin yang bisa saya jawab makanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Marinus. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita ada 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Yang pertanyaan kedua dari terakhir, apakah boleh antibiotik diminum bersamaan dengan antibiotik lainnya? Apakah boleh sebenarnya antibiotik diresepin 2 kali pemberian seperti yang sering terjadi dokter kandungan meresepin metronidazole dan ciprofloxacin? Oke, ini pertanyaannya tidak soal medikasi ya. Ini pertanyaannya tentang bagaimana intervensi dari tenaga farmasi terhadap resep dokter ya. Jadi kan sebenarnya ya disinilah kita membutuhkan knowledge sih sebenarnya. Tugas kita itu adalah garda terdepan untuk juga membantu teman sejawat yang lain seperti dokter untuk melakukan pengobatan yang tepat. Nah, memang dibutuhkan kolaborasi atau komunikasi yang efektif antara kita dengan dokter gitu. Tetapi beberapa case memang kalau kombinasi antibiotik itu ya mungkin teman-teman tahu itu bisa dilakukan gitu. Karena memang untuk case-case tertentu bisa dilakukan kombinasi antibiotik untuk membunuh kuman. Itu sudah bagian dari ranahnya dokter gitu. Jadi kita bisa melakukan intervensi nanti kalau kita secara professional judgment merasa oh ini. Nah, kita kan pasti menggali nih ke pasien, Bu, kenapa harus menggunakan obat ini? Nah, apa kata dokter? Apa gejala ibu rasakan? Dan kenapa seperti ini? Nah, ketika professional judgment kita merasa ada sesuatu yang tidak tepat, mungkin kita akan hubungi dokternya. Atau melalui pasien, kira-kira ada nggak hal yang memang bagi pasien yang memang harus menggunakan 2 antibiotik ini? Gitu. Nah, itu tugas kita. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan pembuat resep atau dokter, itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting, komunikasi antara tenaga kesehatan. Saya pernah punya pengalaman, tapi ini tidak kombinasi antibiotik ya, itu masalah dosis gitu ya. Ketika saya lihat resep ini, kenapa dosisnya ini? Saya tanya lagi pasiennya. Pasiennya itu adalah anak-anak gitu ya. Tapi ketika dosis ini kok seperti ini dosisnya. Nah, kebetulan memang di resepnya kan ada nomor telepon dari kliniknya. Nah, saya lakukan komunikasi. Nah, kita kan terkadang ya ada human error atau apa, tapi itulah tugas kita sebagai tenaga farmasi atau apoteker di apotik. Ternyata memang sesama tenaga kesehatan pun kita harus saling melindungi gitu ya. Kita harus tahu nih, kira-kira kenapa bisa seperti ini. Nah, bisa ada human error atau penulisan yang kurang pas, atau kita bisa kemungkinan salah baca. Nah, inilah tugas kita itu untuk melakukan intervensi atau ini professional judgment kita bahwa memang sebaiknya antibiotik ini tidak digunakan secara bersamaan. Kenapa? Mungkin kita tahu potensi interaksi obatnya seperti ini. Nah, itu bisa kita sampaikan kepada dokter. Dok, kalau menurut saya sih kira-kira klarifikasi lagi ke dokternya. Mudah-mudahan sih, saya pikir kalau dokternya itu kooperatif, dia akan menjawab telepon kita. Itu biasanya kalau kita sudah memperkenalkan diri sebagai tenaga apoteker, mungkin teman-teman yang tenaga vokasi mungkin minta bantuan dari apotekernya. Gitu. Terkadang kita tenaga vokasi farmasi kan, dokternya merasa, kamu kan asisten gitu. Ya, saya tidak menyalahinya, tapi terkadang memang itu butuh komunikasi, sampaikan ke apotekernya bahwa ini supaya dokter tersebut dingin. Nah, ketika sudah clear, oh iya, pasien itu memang menggunakan 2 antibiotik untuk kasus ini karena infeksinya mungkin ketika dilakukan tes apa sih untuk antibiotik itu dia harus membutuhkan misalnya untuk kasus ini dia harus menggunakan metronidazole plus ciprofloxacin. Nah, tetapi tugas kita sebagai tenaga farmasi atau apoteker untuk melihat ada nggak potensi interaksi, ada nggak hal yang memang yang terjadi ketika misalnya pasien tersebut ternyata punya riwayat yang kurang baik terhadap ciprofloxacin itu. Mungkin dia tidak menyampaikan informasi yang full kepada dokter. Nah, tugas kita sebagai tenaga farmasi untuk mengklarifikasi lagi. Gitu. Jadi intinya kita bisa menyampaikan saran atau suggest kepada dokter atau kepada pasien. Intinya adalah supaya pasien tersebut itu sembuh dan mendapatkan terapi yang efektif, aman, dan efisien. Itu aja dari saya. Baik.
Terima kasih Pak Marinus. Ini sebenarnya kita kan tadi ada satu pertanyaan terakhir, tapi ada yang bertanya lagi. Mungkin kita gabungkan saja ya Pak pertanyaannya. Siap, siap. Kemudian kita lanjut ke penutupan. Jadi dari Pak Afrian bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai swamedikasi via telepon atau online? Adakah batasan wewenangnya? Lalu Pak Ardini juga menanya, apa boleh merubah dosis obat dari yang sudah disarankan dokter? Oke, jadi pertanyaan yang pertama ya online. Nah, jadi mau tak mau, suka tidak suka, kita zamannya sekarang udah online ya. Jadi swamedikasi lewat online karena dokter sendiri juga sudah online ya. Jadi sudah hal yang biasa lah bagi kita. Swamedikasi ke tenaga farmasi kepada apoteker mengenai online juga sudah hal yang biasa. Pasien-pasien sekarang sudah WhatsApp loh. Jadi kita harus aware gitu ya. Pak, saya batuk pilek nih, sudah berapa hari? Ya, tapi jangan lupa ketika kita online juga WhatsApp, kita tanya juga ke pasiennya, oh ini buat siapa? Tetap ya, what, who. Itu buat siapa Pak? Gitu kan. Biasanya ketika mungkin teman-teman yang di apotek kan sering tuh bertanya tuh, ya Pak, anak saya batuk pilek. Jadi nanti kan ada history chatnya tuh. Kalau dia sudah sering chat ke kita kan pasti kita bisa lihat, oh historinya ada nih. Nah, jadi sah-sah saja sih ketika kita melakukan swamedikasi secara online gitu. Jadi itu terbatas kepada swamedikasi obat-obat bebas dan bebas terbatas. Malah jauh lebih bagus. Karena apa? Kita bisa menggali lebih banyak lagi gitu ya. Terkadang kalau dia WhatsApp seperti itu berarti pasien tersebut juga siap menunggu ya jawaban-jawaban kita. Kalau dia langsung ke apotek kan harus dilayani dengan cepat gitu ya. Tapi kalau dia WhatsApp, selamat siang Pak, anak saya batuk pilek. Nah, kita bisa bertanya, oh ya berapa tahun, kemudian gejalanya seperti apa. Nah tugas kita adalah melakukan itu tadi. Selama ini minum obat apa Bu? Bisa kita klarifikasi obatnya bisa dipoto nggak gitu. Itu saya mau tak mau zaman sekarang memang kita harus melakukan itu gitu. Jadi sah-sah saja dan memang itu adalah potensi customer loyal gitu. Ketika kita melayani pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menjadi customer loyal kita. Nanti anaknya, nanti besok suaminya, tetangganya, oh ya ke apotek itu aja. Di sana ada asisten apoteker atau apoteker yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi Bapak Ibu jangan lupa batasan swamedikasi kita adalah hanya sekedar obat bebas terbatas. Dan kita bisa ketika kita melakukan banyak pertanyaan, penggalian, oh ternyata kita bisa sarankan Bu sebaiknya ke dokter gitu ya. Karena kita melihat secara knowledge kita, secara profesional kita, oh iya ini ibunya nggak bisa lagi ini diberikan hanya sekedar paracetamol karena memang gejala yang dia sebutkan itu sudah mengarah ke misalnya demam berdarah atau tifus gitu. Jadi segera kita sampaikan bahwa wewenang kita sebagai tenaga farmasi adalah sampai di situ dan segera refer ke dokter. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mbak Kanya ya? Tadi tentang online yang kedua. Boleh merubah dosis obat, misal dokter meresepkan cetirizine 2x1, sedangkan dosis tersebut 1x1. Oh gitu ya. Ini pertanyaannya sih sebenarnya kalau mengenai dosis dan lain-lain itu tetap ada kolaboratif lah. Kenapa memang dokter? Nah memang yang pertama itu kita perlu klarifikasi dulu ke dokter tersebut. Kira-kira seperti apa nih? Oh kenapa dok mohon maaf saya udah mendapatkan resep bahwa dosisnya seperti ini. Tapi yang pertama teman-teman harus tahu dulu nih, range terapi menggunakan dosis 2 kali sehari itu aman nggak? Kalau aman, nggak ada masalah. Tapi ketika kita lihat dari guideline atau dari referensi kita, ini kenapa pemberian obat dosisnya segini ya? Gitu ya. Jadi kita sebagai tenaga farmasi harus tahu dulu. Oh ternyata nanti kita sampaikan ke pasien, kenapa saya dikasih 2 tablet Mbak? Oh iya, itu masih dalam range dosis gitu ya. Tapi ternyata memang kita lihat dari referensi itu dosisnya maksimal misalnya dia 500 mg maksimal sampai hanya 2000 misalnya. Loh ini kenapa dikasih sampai 5 tablet? Atau ini kenapa dikasih sampai 6 kali sehari? Nah inilah makanya kita butuh knowledge yang cukup baik lah ya. Karena jangan sampai semuanya harus langsung telepon dokter, jangan. Jadi pertama kita terus dulu range dosisnya. Nah contoh mungkin taruh kasus alergi mungkin dia alergi berat dikasih misalnya kita bilang cetirizine 2 tablet kenapa tidak karena itu memang sudah dalam range dosis atau memang kita lihat oh ya pasiennya
ternyata berat badannya cukup besar gitu ya. Oh nggak apa-apa Pak, Bapak minum dua tablet sekaligus karena memang sesuai dengan dosis Bapak bahwa berat badan lebih besar gitu ya. Jadi pasien juga tahu, oh iya ya saya tahunya bisa cuma sekali gitu. Nah pasti dokter juga punya alasan tertentu untuk memberikan dosis itu. Nah tetapi kita juga sebagai tenaga farmasi juga jangan langsung, oh nggak boleh, harus tanya telepon dokter. Jangan dulu, kita tahu dulu basic knowledge, basic pengetahuan kita. Contoh misalnya, oh ini ada penggunaan tetrasiklin, kok banyak sekali sampai 4 tablet, berarti 2 gram. Ya. Nah, kita sebagai tenaga farmasi, oh iya, nanti kita tanya, Pak, kasusnya apa? Oh, ternyata kasusnya infeksi menular seksual. Oh, make sense. Berarti ini tetrasiklin yang kita berikan 2 gram misalnya gitu. Jadi langsung 4 tablet karena sedianya cuma ada yang 500 misalnya. Jadi kita sampaikan ke pasien juga, oh Pak ya Bapak langsung minum 4 tablet ya karena ini Bapak untuk penyakit Bapak harus menggunakan 4 tablet. Aman nggak Pak? Oh aman Pak karena masih dalam range dosis terapi. Gitu. Jadi kita juga sebagai tenaga farmasi harus meyakinkan pasien. Gitu ya. Apalagi basicnya itu resep dokter. Kalau resep dokter itu tugas kita memang menelaah resep untuk memastikan bahwa obat ini aman, dosisnya tepat. Itu tugas kita. Tapi ketika sesuatu meragukan bagi kita, langsung hubungi dokternya karena takutnya ada human error. Gitu. Itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Marinus. Itu mungkin adalah akhir dari sesi tanya jawab kita ya Pak hari ini. Terima kasih lagi atas materinya dan juga atas jawaban-jawabannya Pak. Oke, mungkin Terima saya kasih izin teman-teman, untuk luar biasa ya. terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah aktif bertanya dan juga menjawab studi kasusnya ya. Saya izin untuk lanjut ke penutupan dari acara webinar ini. Jadi saya ingin menjelaskan alur untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP dari Kemenkes. Jadi yang pertama, klik icon take action atau jari telunjuk untuk mengisi absensi. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Lalu kedua, buka akun LMS Kemkes Bapak dan Ibu dan cari judul webinar hari ini dan klik minta akses. Lalu Bapak dan Ibu akan mendapatkan email dari Kemenkes jika sudah diberikan akses, dan setelah mendapatkan akses, Bapak dan Ibu dapat klik detail seminar atau lihat pembelajaran. Lalu silahkan kerjakan sampai selesai dengan memberikan rating dan ulasan, dan nilai batas kelulusannya adalah 80 ya Bapak dan Ibu. Diingatkan kembali juga bahwa LMS itu tidak beroperasi di hari Sabtu dan Minggu, maka Bapak dan Ibu tidak usah khawatir jika aksesnya belum dibuka dan verifikasi belum diberikan di hari ini, karena akses akan dibuka di hari esok mulai dari jam 9 pagi ya Bapak Ibu. Lalu saya juga ingin mengingatkan bahwa materi presentasi tidak dibagikan, namun peserta dapat menyaksikan kembali rekaman webinar dengan menggunakan link yang sama saat Anda bergabung. Lalu setelah acara webinar berakhir, akan ada periode proses di mana link tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Link dapat diakses kembali 1 jam kemudian. Peserta yang mendapatkan akses hanyalah peserta yang mengisi absensi pada saat sesi live webinar berlangsung, dan post-test dapat dikerjakan berkali-kali hingga peserta berhasil mencapai nilai batas kelulusan yaitu 80. Nah, jika terdapat kendala, silahkan bergabung ke dalam grup WhatsApp Haleon atau menghubungi admin kami. Ya, begitu untuk acara webinar kami hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Marinus dan juga Mbak Astri yang melakukan sesi presentasi produk di hari ini. Sekian dari saya dan juga sekian dari Pak Marinus dan Mbak Astri. Kami pamit undur diri untuk webinar kali ini. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Silakan bergabung ke Haleon Health Partner dan juga selalu mengecek apakah jika ada webinar baru untuk mengikuti webinar ber-SKP. Terima kasih semuanya.